domba-domba sesat. Target dakwah mereka gitu kan ya. Diajaklah saya ke gereja. Saya nggak tahu sama sekali, tapi yang namanya diajak yuk ke sana yuk. Sampai ke sana sekolah minggu ya. Nyanyi-nyanyi gitu. Wah, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Saya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Yahya, tapi nama komersilnya Erwin Senada karena tahun 1990 saya bareng teman-teman Agus Idwar, kemudian Lukman, dan saya waktu itu kuliah di FISIP UI. Kita bikin dulu namanya tuh APS, Trio APS. APS itu nama jurusan gitu ya di kuliah. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian sama almarhum Dr. Tasmara, Ustadz Tasmara, Kiai Haji, beliau memberikan nama, menyematkan kita jadi Senada, senandung nasyid dan dakwah gitu. Dan kemudian disempurnakan jadi Senada, jadi biar lebih komersil. Jadi mungkin teman-teman Gen Z, milenial juga udah nggak tahu gitu ya, udah kehilangan jejak gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya channel ini, teman-teman ingat lagi bahwa nasyid Senada itu adalah salah satu pelopor nasyid lah di Indonesia yang kita dulu berdakwah, dulu zamannya belum ada sosmed ya. Jadi alhamdulillah kita tuh berdakwah benar-benar untuk bagaimana nasyid ini menjadi hiburan alternatif selain hiburan yang lain gitu. Kalau saya dapat info, ternyata Pak Erwin itu kan salah satu, bukan salah satu ya, karena ada beberapa. Ada dua orang. Ada dua orang yang memang dulu agama juga kan Islam. Betul. Nah, kita pengen menggali di situ nih Pak. Selain nanti mungkin tentang bagaimana gabungnya di Senada dan sebagainya, perjalanan dakwahnya, gitu ya. Nah, kita pengen tahu apa sih Pak triggernya Bapak Erwin ini bisa masuk Islam. Dulu agamanya apa sih Pak? Ini menarik. Jadi kalau ditampil kalau kita lagi nyanyi gitu ya, kadang-kadang tuh cerita ini suka dibawakan gitu. Dan saya dengan senang hati akan cerita ya, karena kalau kebanyakan orang, dulunya saya Kristen, Protestan. Protestan. Usia saya, saya ceritain aja ya dari awal ya. Jadi gini, dari latar belakang keluarga deh ya. Jadi latar belakang keluarga saya itu tuh kita Tionghoa, keturunan. Jadi kalau dari ibu saya itu bapaknya Tionghoa, tapi ibunya itu lokal ya, orang Gorontalo gitu loh. Nah, setengah-setengah tuh jadinya. Nah, kalau dari bapak saya, bapak ibunya itu Tionghoa gitu loh. Jadi boleh dibilang saya tuh 75% saya Tionghoa gitu loh. Karena satunya dari ibu aja yang lokal ya, dari Gorontalo. Nah, mereka menikah ya. Begitu menikah, mereka hijrah ke Jakarta. Ya, mereka mencari penghasilan segala macam gitu ya. Singkat cerita, saya dibesarkan di daerah Senen, namanya Gang Tongkang. Dulu jalannya kecil gitu ya, gang gitu ya. Dan itu lumayan padat tuh perumahannya tuh. Nah, saya hijrah di situ, tinggal di situ sama orang tua saya dan kakak saya 2 orang. Kebetulan di sebelah rumah itu ada tetangga saya tuh orang Tionghoa juga, Kristen gitu loh. Nah, saya nggak tahu pada saat itu, seingat saya sih waktu besar ya, dari usia 0 sampai 5 tahun tuh saya besar begitu aja gitu. Artinya saya nggak sholat, dan memang tidak pernah memusikkan masalah agama gitu, sama sekali enggak. Nah, begitu dilihat oleh tetangga sebelah saya ini mungkin dianggap domba-domba sesat. Target dakwah mereka gitu kan ya. Diajaklah saya ke gereja. Dan entah kenapa bapak ibu saya itu tidak komplain, nggak masalah gitu.
Saya nggak tahu sama sekali, tapi yang namanya diajak yuk ke sana yuk. Sampai ke sana sekolah minggu ya. Nyanyi-nyanyi gitu. Wah, senang. Minggu depan sekolah lagi. Akhirnya saya rajin sama kakak saya tuh. Rajin banget ke sana. Di sana nyanyi-nyanyi ya, diperkenalkan konsep ketuhanannya seperti apa. Dan ini hebatnya nih ya, saya harus akui gitu ya. Mereka memperkenalkan konsep Tuhan yang sangat konkret gitu loh, bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang penyayang gitu loh. Buktinya apa? Buktinya siap pulang dari sana tuh dapat bingkisan gitu loh, seneng dibawa. Wah dia. Akhirnya timbullah masuk ke dalam bawah sadar saya bahwa Tuhan itu ada gitu loh, dan dialah yang menyayangi umatnya yang sering datang ke sekolah minggu gitu. Kalau semakin rajin, dia akan semakin sayang gitu loh. Itu yang saya tanamkan, yang tertanam ke saya tuh di usia itu ya, usia kurang lebih sekitar 5 tahun lah. Nah, waktu berjalan terus dan kegiatan itu berjalan terus gitu ya, sampai akhirnya saya sampai hafal tuh lagu-lagu apa namanya di sekolah minggu tuh ya, nyanyi bareng. Dan kebetulan memang di tetangga sebelah juga banyak yang Kristen juga gitu, jadi mereka juga saling ini ya, ngebantu gitu. Hingga suatu hari ya, ini apa momennya di sini nih, dan pas banget itu saya baru pulang dari sekolah minggu sore, kurang lebih jam 5:30 lah, menjelang maghrib. Saya punya teman main namanya Zaldi. Saya panggilnya Adi, Muslim, dia Muslim. Nah, dia lagi duduk sendirian nih ya sore itu, terus agak mendung ya, hujan rintik-rintik tuh, jadi kelihatan syahdu juga sih. Saya nggak tahu tuh apa settingnya begitu atau gimana gitu ya. Saya datengin tuh si Adi. Weh, lagi ngapain lo? Wow, gue lagi ini nih main. Wih, dari mana ini gitu kan, biasanya kan keren ya, pakai baru pulang dari sekolah minggu itu kan biasanya. Oh, gue dari gereja gitu. Oh, lu Kristen ya? Oh iya, gue Kristen. Kata gue dong, gue Islam. Wih, saya bilang, emang kenapa Islam? Saya bilang, oh iya, Islam tuh lebih keren. Nih dialog anak kecil loh. Waktu itu usia saya masih kelas 2 SD. Dialog ini ya. Dia juga sama gitu, seumuran soalnya. Kalau Islam itu ketemu Tuhannya 5 kali sehari. Oh ya, iya. Tuhan gue lebih sayang sama Tuhan lo katanya. Emang kenapa? Nah, lu kan ketemu seminggu sekali katanya. Hah? Oh iya, saya bilang. Lu kan seminggu sekali kan? Iya. Kalau gue sehari 5 kali. Tuhan gue sering ketemu sama Tuhan gue 5 kali sehari. Otomatis Tuhan gue lebih sayang sama gue ketimbang Tuhan lo. Wah, saya entah kenapa saat itu tuh langsung, iya juga ya, saya bilang. Ketika konsep sayang itu saya dapetin di gereja, di sekolah minggu, itu kena di situ gitu loh. Artinya waktu itu logikanya anak-anak ya, kan anak-anak tuh pengennya dia mauan gini, apa dia mau, apa yang dia suka tuh dia mau gitu. Enakan dia dong kalau gitu ya. Tuhannya 5 kali, saya cuma sehari gitu, sekali doang seminggu. Itu pun kalau nggak hujan gitu. Akhirnya, wah itu berkecamuk, karena memang sudah tertanam tuh di kepala, di alam bawah sadar saya bahwa kalau Tuhannya sering ketemu, maka dia akan makin sayang. Kalau kita makin disayang, maka kita akan sering dapat hadiah gitu loh. Itu anak kecil tuh begitu berpikirnya. Nah, itu mulai mengganggu tuh. Tapi saya masih tetap ke sekolah minggu gitu ya, masih sekolah minggu, masih datang gitu kan. Tapi karena mulai terganggu, jadi agak nggak se-excited dulu gitu. Karena memang harapannya tuh pengen, karena kan tadi ya ditanaminnya kayak gitu kan, sering datanglah ke sekolah minggu maka lu akan disayang gitu. Tapi ini datangnya seminggu sekali, itu 5 kali sekali, itu 5 hari sekali gitu. Gimana caranya? Singkat cerita, itu mulai berkecamuk. Yang men-trigger adalah ketika satu hari ibu saya, Win, tolong ambilin KTP mama di atas. Oh ya, saya pas datang ke lemari, saya buka, saya ambil dompet, saya sambil lihat, loh, kok
ibu saya Muslim gitu, Islam tulisannya KTP-nya. Saya cek bapak saya, di situ ada juga KTP. Lah, kok Islam juga? Nih, kok kenapa saya jadi Kristen gitu? Wah, di situ tuh makin apa ya? Makin berkecamuk tuh. Anak kecil yang nggak tahu caranya, yang nggak ngerti ada perbedaan agama saat itu ya, di mana dia sendiri agamanya beda dengan orang tuanya, otomatis ketika mendengar cerita yang tadi dari si Adi itu saya jadi semakin semakin tergugah dong. Orang saya cita-citanya pengen disayang Tuhan karena dia 5 kali sehari, saya seminggu sekali gitu loh. Akhirnya bingung tuh, saya bingung. Wah, kok begini ya? Nah, dalam kebingungan itu keinginan untuk memeluk agama itu tuh, waktu itu saya nggak kepikiran peluk agama Islam. Tapi gimana caranya? Saya pengen jadi si Adi yang disayang Tuhannya 5 kali sehari gitu, yang ketemu Tuhannya 5 kali sehari gitu. Oke lah kalau gitu. Ya udahlah. Waktu berjalan, masih bingung gimana caranya, nggak tahu karena anak kecil kan. Nah, momen keduanya lagi ketika ini kita saya mau ikut testing kenaikan kelas. Jadi yang jaga kalau kenaikan kelas itu kan yang yang jagain kan gurunya bukan guru wali kelas. Beda guru pasti yang di kelas lain. Saya duduk sendirian, semuanya duduk sendiri di meja gitu. Pas itu tes agama. Gurunya datang ke depan saya. Saya lagi mikir, aduh gimana ya? Itu nggak tahu kenapa tuh keinginan itu tuh sangat memuncak, bergejolak gitu loh. Tiba-tiba gurunya di depan saya. Gitu. Ini agamanya apa? Saya bilang apa coba? Islam, Pak. Oh ya, spontan keluarnya Islam, Pak. Dikasih dong soal Islam. Dan gurunya nggak tahu, bukan wali kelasnya gitu kan. Itu kan memang guru yang di switch gitu ya, diputar. 15 menit saya baca, saya nggak ngerti. Setengah jam mulai keringetan. Saya dulu tuh waktu kecil tuh orangnya suka keringetan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat saya grogi atau apa tuh, saya keringetan. 1 jam saya nangis, cegukan. Gurunya yang perin. Kenapa nangisnya? Itu saking saya keringetan basah gitu ya, sampai air mata juga itu kertas kertas soalnya itu sampai sobek karena basah. Kenapa nangis? Saya nggak bisa kerjain ini, Pak. Loh, kenapa kamu nggak belajar ya? Belajar, Pak. Ya tapi kenapa nggak bisa kerjain ini? Agama saya sebenarnya bukan Islam, saya bilang. Loh, tadi mintanya Islam. Iya Pak, saya maunya Islam. Gurunya bingung. Lagi kamu gimana sih katanya? Jadi apa? Saya Kristen Pak. Lah gimana nih? Udah 1 jam lewat Mas. 1 jam lewat, belum ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerjain. Saya baca soalnya, rukun Islam itu apa, rukun iman ada berapa, kemudian tulisan Arab, nggak ngerti gitu. Itu deh katanya. Yaudah, gini deh katanya. Ini saya kumpulin gitu ya. Kamu pulang ke rumah, kembali ke orang tua kamu, kasih tahu kejadian ini, nanti besok pagi kamu datang lagi. Itu yang ngomong tuh Pak Syukur namanya, saya masih ingat. Mudah-mudahan Pak Syukur nonton ya. Oke Pak, ya udah saya pulang. Nah, di rumah saya makin berkecamuk tuh. Gimana nih ngomongnya sama orang tua saya gitu. Akhirnya ketemu sama ibu saya. Saya ceritain kejadiannya kan. Ma, tadi gini. Ya sudah, ibu saya tuh tenang aja gitu loh. Ya sudah, kamu maunya apa agamanya? Aku mau Islam lah. Ya udah, ibu saya tuh mengiyakan, mengamini gitu aja. Selesai gitu kan. Dah. Tapi mama besok pagi kita harus ke sekolah ketemu Ibu Sri. Ya saya mudah-mudahan Ibu Sri juga nonton. Ibu Sri untuk suruh ketemu, saya nggak tahu tuh waktu itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Ibu saya mungkin udah ngerti itu. Akhirnya ya sudah, besok paginya saya datang lagi sama orang tua saya, sama ibu saya tuh, ketemulah Ibu Sri, guru agama waktu itu. Ya dikasih tahu tuh
jadi gimana? Kamu maunya apa? Aku mau Islam gitu. Kenapa mau Islam? Karena saya pengen disayang sama Tuhan saya gitu. Karena teman saya yang Muslim kok dapat ketemu Tuhannya 5 kali sehari. Gitu. Saya pengen kayak begitu gitu. Saking tertanamnya gitu ya, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Gitu. Ya sudah, disitulah saya syahadat. Dipandu sama siapa? Sama guru agama. Saksinya ibu saya tuh. Mudah-mudahan ibu saya mendapat rahmat ya, insyaallah. Disaksikan oleh beliau dan saya menjadi Muslim pada saat itu. Gitu. Ya sudah, alhamdulillah tuh ya. Nah teman-teman juga udah pada udah ngeliatin gitu kan. Nah yang bikin saya masih saya juga nggak percaya tiba-tiba saya udah jadi Muslim gitu ya. Tahu nggak Kang, yang ngajarin saya sholat itu bukan orang tua saya, tapi teman-teman saya. Ardi bukan, malah ada lagi nih teman sekelas namanya Ardi, Rahman Ardi. Mudah-mudahan beliau nonton. Saya diajarin sholat, diajak ke masjid gitu ya, sholat kayak gini nih, wudu dulu ya. Orang tua saya sama sekali nggak ngajarin. Jadi kayaknya memberi kebebasan penuh ya. Penuh, bebas. Jadi kalau orang-orang tuh ada yang hijrah yang mau jadi mualaf itu dibakar tuh. Yeah. Kalau saya enggak, alhamdulillah gitu. Yeah, tapi kalau Tionghoa silakan pindah agama tapi jangan Islam gitu. Betul. Kalau ini kayaknya bebas, serah gitu. Nah akhirnya saya belajar gitu ya. Termasuk ngaji saya sendiri. Jadi prinsip saya gini. Kalau di hari itu di sekolah saya membuat dosa, maka saya harus baca 1 ayat. Gitu. Kalau misalkan ada dua dosa, maka saya harus baca 2 ayat. Terus gitu. Saya belajar dari situ. Ya, alhamdulillah tuh. Nah dari situ saya mulai tuh ya belajar. Nah satu-satunya tantangan itu tuh dari Bapak gitu loh. Dan itu pun tidak ekstrim ya. Ya, jadi pada saat bulan puasa nih, saya kan harus puasa nih. Gitu ya. Bulan puasa. Waktu itu saya kurus, waktu kecil tuh saya kurus. Kata bapak saya gini, lu udah kurus gini pengen puasa pula gitu. Gimana caranya gitu kan. Dilarang sama bapak saya tuh, nggak boleh gitu. Tapi ibu saya alhamdulillah memfasilitasi. Jadi sahur diem-diem gitu ya. Ibu saya, bapak saya tidur, saya lagi sahur makan gitu. Kayak gitu. Terus tapi bapak saya tuh taunya saya nggak puasa gitu. Itu aja sih yang alhamdulillah sampai saat ini ya alhamdulillah ya pilihan dan pilihan saya itu ya berdampak sampai saat ini, sehingga saya bersaksi juga sih bahwa lahirnya Nasyid Senada ini juga mungkin salah satunya itu kali ya. Maksud saya dikasih privilege sama Allah gitu ya untuk dengan background saya sebagai orang mualaf, kasih privilege untuk mendakwah melalui nasyid dengan teman-teman gitu. Jadi ketika saya tahu bapak ibu saya di situnya KTP-nya Islam gitu ya, di situ saya baru tahu tuh yang namanya KTP Islam KTP ini kayak begini gitu ya. Jadi nggak Muslim tapi nggak sholat nggak tapi masya Allah deh pokoknya saya tetap mendoakan dia tetap orang tua saya gitu ya, sama ibu saya sama bapak saya, meskipun bapak saya di akhir hayatnya juga masih memeluk agama yang lain gitu ya. Nah jadi selama dari saya benar-benar saya belajar ngaji itu kelas 1 SMA itu yang benar-benar serius dipanggil guru ngaji ke rumah ya. Saya itu pun karena saya sama ponakan saya tuh. Jadi saya waktu kelas 1 SMA pas ibu saya meninggal ya, saya itu tinggal di rumah tante saya, Muslim gitu ya. Nah, tante saya itu kemudian punya anak kan, anaknya itu tuh diajarin ngaji, panggil guru ngaji. Nah saya ikutan ngaji di situ gitu loh. Selebihnya saya cari sendiri, saya belajar baca sendiri segala sampai saat sampai saya bisa ngaji beneran tuh ya belajar sendiri gitu, nggak ada yang ngajarin. Nah jadi perkembangan saya tuh selama remaja itu ya
saya menjalankan tuh dengan penuh kesadaran gitu ya. Karena ini memang pilihan-pilihan yang memang menurut saya tuh yang memang saya inginkan gitu loh. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena memang secara logika tuh itu aja tuh apa yang saya pikir sih suatu hal yang unik juga gitu ya. Masuk Islam cuma gara-gara apa dia kebutuhannya 5 kali sehari gitu. Kalau saya kebutuhannya seminggu sekali gitu. Jadi ada perbedaan itu gitu. Baik-baik aja, mereka welcome gitu ya. Bahkan itu yang salah satu teman saya secara benar itu ngajak saya sholat gitu, diajarin gitu ya. Sama teman saya juga yang kalau teman SMP itu ya, subur namanya subur. Alhamdulillah tuh dia juga ngajarin gitu ya. Saya untuk apa namanya banyak hal yang saya terima. Saya jadi belajar tuh dari teman-teman, Kang. Teman-teman aja yang ngajarin tuh untuk apa Islam itu seperti apa. Suruh baca buku ini segala macam, terus saya dari situ. Kalau keluarga saudara maksudnya berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, kakak saya 2 ya, saya anak bungsu gitu. Mereka agama? Ya masih non-Islam. Oh masih non-Islam. Beda. Kalau kisahnya Pak Erwin itu kan tadi diajak orang gereja. Kalau kakak dari gimana? Sama, jadi tiga-tiganya diajak ke gereja gitu loh. Jadi tapi yang mental saya doang gitu. Yang mendapatkan apa namanya hidayahnya itu ya saya doang. Gara-gara dialog tadi gitu. Itu aja. Tapi yang kakak saya doang masih. Sekarang masih dengan agama yang masih agama yang lain. Baik. Kita juga pengen tahu Pak proses. Tentu kan ketika sudah masuk Islam, agama Islam itu adalah agama dakwah ya, maksudnya harus menyebarkan juga. Nah, bagaimana sih Pak proses Pak Erwin itu bisa berdakwah melalui Nasib ini Pak? Bagaimana ketemunya dengan Ustadz Agus dan kawan-kawan lainnya itu bagaimana? Nah, lulus SMA saya kuliah di FISIP UI tahun 90 gitu ya. Nah, di situ saya karena di SMA-nya saya anak rohis. Rohani Islam di SMA 68. Nah, sampai ke kuliah juga masih ngikut tuh. Jadi anak musola gitu loh, nongkrongnya di musola gitu. Nah, jadi itu di FISIP itu tuh dulu ada 2 organisasi nih. Organisasi musola itu yang informal, tapi yang formalnya yang diakui oleh kampus adalah Forum Studi Islam gitu loh. Nah, di FSI itu tuh waktu itu tuh mau bikin penyambutan Ramadan gitu ya, ada acara lah gitu. Waktu itu ketuanya Kang Heri ya, Heri Herudin tuh. Nah tuh dia bikin apa nih, buat acara ini gitu ya. Oh nasid aja gitu. Akhirnya saya Agus sama Lukman bikin nasid tuh. Nah dulu tuh saya udah ikut nasid, tapi nasid itu kan dulu begini ya. Dibawakan dengan misalnya nyanyi berjejer gitu ya. Zaman dulu tuh masih lagunya pun lagu dari import dari tentang perjuangan Palestina gitu kan. Jadi kalau nasyid berkembang di Indonesia itu karena faktor tadi perjuangan, simpatisan dengan Palestina gitu ya. Tapi kalau di Malaysia nasyid itu udah jadi budaya gitu. Jadi beda gitu. Nah, di Indonesia itu tuh kita bernasyid, saya juga ikut tuh teman-teman sama teman-teman Fakultas Teknik waktu itu sama MIPA ya. MIPA itu kemudian melahirkan Hijatul Islam gitu loh. Di FISIP ada senada gitu. Nah, seperti tadinya tuh nasyidnya haroki gitu ya. Bila di Islami wan ami tentang perjuangan gitu. Belakangan kita tuh berpikir, ini nih bisa nggak dakwah juga tapi buat umat yang di sini gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau yang kayak gitu tuh hanya haroki itu udah ada Hijatul Islam gitu. Kita bagi tugas saya gitu. Gimana? Oh udah yang semangat itu hanya haroki gitu. Jadi Hijatul Islam itu lebih menguatkan yang sudah bagus itu. Kalau kita tuh yang amah gitu, yang umum kita ajak untuk masuk gitu. Jadilah kita bernasyid dengan gaya akapela gitu. Waktu itu saya mencoba gimana caranya ini biar masuk ke anak muda nih, gitu ya, biar bisa masuk ke anak muda ikut kita. Cobalah kita kalau sekarang kan ada cover-coveran ya. Dulu juga ada cover gitu ya, tapi
covernya tuh saya rubah gitu ya, lagunya Boyz II Men dan Still of the Night kita rubah jadi tahajud gitu ya, menceritakan tentang bagaimana kita bertahajud, bermunajat kepada Allah segala macam. Saya buatlah karya akapelanya. Menarik saat itu ya, jadi mungkin dulu juga akapela belum terlalu meriah gitu ya. Suatu pertunjukan anak muda nyanyi 5 orang, 6 orang gitu ya dengan tanpa musik, tapi dengan akapela, itu jadi pertunjukan yang menarik gitu loh. Nah di situ tuh mulai berkembang lah. Kemudian kita tuh nyanyi dipanggil di TV itu, TPI waktu itu ya, nyanyi di sana. Ya, kemudian nyanyi juga di acara OKI, Organisasi Konferensi Islam tuh waktu itu masih di JACC waktu itu. Kita nyanyi di situ juga. Nah, dan mulalah kita berkembang tuh. Menyemarakan dunia. Karena kita udah mulai merambah nih ke udah ke TV segala macam. Industri ya, kemudian bikin album segala macam dan semakin berkembang. Jadi waktu itu tuh ya boleh dibilang Senada itu dari tahun sekitar mulai najak itu tahun 2000-an, tahun 2000 kita mengeluarkan album Neo Sholawat. Lagu kita itu yang Neo Sholawat itu adalah sholawat ya, akapela dengan berbagai macam versi bahasa gitu ya. Nah itu sama RCTI itu dikutip, diambil tuh untuk jadi bumper tuh ya. Jadi kalau dia mengeluarkan program-program Ramadannya, lagunya Senada gitu. Nah disitulah orang mulai kenal, ini siapa ya, lucu juga nih, sholawat kan ada bahasa Jawanya, ada bahasa Minangnya segala macam, ada bahasa Mandarinnya gitu kan, menarik. Mulailah itu berkembang tahun 2000-an, kita mulai banyak dikenal, nyanyi kesana kemari gitu ya. Alhamdulillah sepanjang Ramadan itu boleh dihitung tuh Kang, makan buka puasa di rumah tuh paling cuma berapa kali gitu. Selebihnya di tempat acara gitu. Roso kemana-mana gitu, alhamdulillah. Suka dukanya apa aja Pak itu Pak? Mungkin sama teman-teman yang lain. Semuanya komplit kan masih sekarang? Masih. Satu orang yang sudah meninggal ya, wafat ya. Almarhum Alam Syah Agus. Dia sudah wafat duluan. Suka dukanya banyak ya. Dengan nasyid ini, jadi dulu kan belum ada sosial media gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh kita nembus ribuan keping tuh. Kaset. Alhamdulillah. Ribuan keping tuh nembus tuh. Dan alhamdulillah nggak dibayar. Nggak dibayar Kang. Nggak dibayar royaltinya. Karena sampai sekarang. Karena ya sudahlah, sama seseorang ya oknum yang kalau produsernya bayar gitu ya. Tapi orang yang megang yang waktu itu yang yang megang dia yang istilahnya dia produsernya. Kalau perusahaan recordingnya sih bayar ke dia, ke produser. Produsernya sih kita dong gitu. Tapi itu somehow ketahan gitu ya, nggak tahu ini akhirnya jadi nggak terima itu. Tapi saya yakin Allah kasih yang lebih dahsyat lagi gitu. Kita dikasih umroh dan haji gratis. Alhamdulillah. Semuanya satu tim. Satu tim berangkat. Awal dari umroh gitu ya. Dari umroh itu kemudian kita fasilitas lagi untuk pergi haji di tahun yang sama. Gitu. Mungkin itu ya balasannya gitu. Dengan meskipun kita nggak dapat apa-apa dari royalti, tapi kita dapat yang lain gitu. Kita syukuri aja gitu. Alhamdulillah. Nasyid Senada itu sekarang kan masih eksis ya. Mungkin dengan generasi yang sudah tidak muda lagi. Artinya punya kegiatan masing-masing itu. Ya. Bagaimana cara mengumpulkan ketika ada satu panggilan untuk sholat dan sebagainya? Jadi kita tuh kan ada banyak tipe acara ya. Ada yang paling banyak, yang paling sering ini adalah wedding, pernikahan gitu loh. Wedding itu SOP-nya standar lah. Paling nyambut nyambut pengantin masuk gitu ya, pakai sholawat gitu ya. Sisanya udah nyanyi langsung berapa menit gitu ya, 30-45 menit lah gitu. Kecuali ada permintaan khusus dari mempelainya gitu. Pak, bawain lagu ini ya, gitu. Kita harus belajar tuh. Dulu kita pernah pernikahannya pejabat siapa gitu, dia minta lagunya Maher Zain.
Kita nggak punya, atau dulu mahasiswanya juga belum punya, itu lagu baru gitu. Tapi ya sudahlah, karena permintaan mempelai harus bawa, ya kita bawakan, kita belajar gitu. Lagunya bahasa Arab juga kan. Kita bikin musiknya gitu, musiknya kita minta. Dari akapela tuh? Enggak, dia pakai musik. Musik. Kita minta orang bikin musik kayak begini, bikin mahasiswanya, nanti kita nyanyiin gitu loh. Jadi di atas tahun 2010 tuh kita udah mulai pakai musik, udah nggak akapela lagi, karena ternyata dengan musik itu tuh eksplorasinya lebih dapat lebih banyak, lebih luas gitu ya, dan diterima masyarakat. Jadi gini, pertimbangannya dakwah saya lagi Mas. Jadi bukan gaya-gayaan pakai musik gitu, enggak juga gitu loh. Mencakup lebih luas gitu. Betul, karena ternyata akapela itu enak nonton live. Oh gitu ya? Oh, di panggung tuh lucu Mas, lucu itu, enak gitu ya, orang juga bisa. Tapi kalau masuk ke rekaman gitu ya, kita juga gini, ketika memutuskan senada, kita bikin album yuk, itu tujuannya dakwah. Gitu. Gimana caranya nasyid ini jadi alternatif hiburan yang lain, bisa nyampe ke khalayak ramai dengan kaset dong, dengan distribusi itu dong. Kalau nyanyi ke ini mana mungkin gitu loh. Dan alhamdulillah tuh niat baik itu tuh diijabah Allah gitu ya. Akhirnya kita jadi duta nasyid untuk membawakan nasyid, mendakwakan alternatif untuk seni yang lain selain alternatif yang lain gitu ya. Gitu. Nah, kan mungkin sekarang personil senada sudah tetap kompak tapi dengan profesi yang berbeda. Nah, sekarang kami ingin tahu juga apa nih sekarang kegiatan Pak Erwin selain show ini nih. Ya. Mungkin sahabat ngaji cerdas siapa tuh lagi membutuhkan sesuatu. Nah, qadarullah, ini yang dibutuhkan kita sama Pak Erwin ini. Iya, iya. Ya, jadi saya itu berkarir sambil bernasyid juga. Jadi ini double karir nih. Jadi senada itu kan tahun 2000-an mulai berkembang gitu ya. Nah, tapi tahun 96 saya itu bergabung di sebuah perusahaan swasta telekomunikasi. 96. Excel Aziata. Saya sebagai customer service waktu itu, contact center gitu. Nah, sambil berkarir dan 2000 meledaklah senada kan. Nah, di waktu yang sama saya juga berkarir sebagai seorang learning specialist, trainer gitu loh. Trainer gitu. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu saya kan dapat pas masuk Ramadan ya. Dapat job nyanyi di 4 kota. Loh. Gimana caranya ya? Saya bilang ya. Mau cuti udah habis gitu kan. Nggak bisa gitu. Saya panggil, saya ngobrol sama manajer saya tuh. Namanya Mas Gogor. Mas Gogor gitu ya. Saya langsung aja kasih tahu, saya ini ada 4 kota yang harus dijamangin karena kita ada konser dari sana. Di Medan, di Semarang, Surabaya, sama di Makassar. Gitu. Ya terus kenapa? Hubungannya apa sama kerjaan? Saya kan trainer, saya bilang. Excel kan punya cabang, ya, punya customer service di mana-mana, di beberapa, kebetulan di 4 kota ini ada gitu loh. Boleh nggak saya datang ke sana sambil ngajar? Saya bilang, perusahaan nggak usah bayar saya deh. Nggak usah bayar tiket, kita udah. Tapi saya diizinin untuk aja. Oh boleh tuh, katanya bagus. Senang banget saya kan. Win-win dong. Ya, perusahaan nggak usah keluar biaya untuk bayarin saya, tapi saya juga bisa nyanyi, pergi ke kota tersebut sambil ngajar, sambil kebetulan kalau Ramadan itu kan nyanyinya habis maghrib atau menjelang maghrib. Paginya saya ngajar gitu. Oh boleh ya. Udah akhirnya saya ngajar tuh. Paginya saya ngajar. Selesai menjelang, kan kalau ngajar sebulan puasa kan nggak lama-lama ya, paling setengah hari itu udah selesai. Pulang itu saya balik ke hotel saya persiapan untuk nyanyi gitu. 4 kota itu saya sambangin dengan seperti itu, pola yang sama. Dan setiap tahun tuh begitu gitu loh. Akhirnya ada berapa kota itu saya datengin. Hingga satu hari saya mengajukan pensiun dini gitu loh. Saya mengajukan pensiun dini karena memang saya pikir udah cukup lah gitu ya. Hampir 12 tahun berkarir gitu. Nah, di pensiun dini itu tepat saya kasih bulan Agustus tuh, tahun 2009 saya mengajukan pensiun dini. Pertengahan Agustus
ada konser di 12 kota. Bayangin coba. Makin banyak ya? Makin banyak 12 kota. Di gimana? Ya udah. Kebetulan saya udah resign kan gitu kan. Udah resign, udah full. Jadi saya 12 kota tuh saya sambangin semuanya alhamdulillah. Cuti tuh sampai 2 minggu tuh. Jadi 2 minggu Ramadan tuh saya di luar. 2 minggunya baru di rumah. Itu pun di rumah masih nyanyi kesana kemari. Alhamdulillah gitu ya. Nah, karena kegiatannya hanya nyanyi, akhirnya saya coba karena dulu saya ngajar kan jadi trainer, ya saya upgrade kompetensi saya untuk ngajar gitu. Terutama yang saya ajar adalah lebih ke customer service dan leadership gitu loh. Sampai hari ini saya juga di perusahaan saya sekarang ya yang saya pegang adalah pelatihan gitu, pelatihan dan branding. Jadi alhamdulillah di 2022 kemarin saya dikasih amanah oleh direktur untuk pegang branding sebuah perusahaan. Ya, alhamdulillah juga nih saya udah certified digital marketing BNSP gitu ya, udah ngerti lah. Makanya tadi ngobrol tuh nyambung tuh tentang monetize, algoritma segala macam gitu. Nah itu saya itu juga ditugaskan gitu ya, diamanahkan untuk pegang itu. Dan ya terutama ngajar ya, kalau sampai sekarang ini saya banyak ngajar, terutama yang saya ajarkan adalah customer service, leadership, dan yang lain-lain lah. Boleh kalau misalkan ada berjodoh gitu ya, kebutuhan kayak kita ngobrol aja lah. Misal sahabat ngaji cerdas punya perusahaan gitu ya, terus karyawannya pengen di coaching, berarti bisa ya Pak Erwin ya? Boleh. Apa aja tuh yang di coaching tuh apa aja? Saya juga jadi sertifikat nih ya. Saya pertama adalah sertifikat dari Hijrah Business Coach gitu ya. Coach untuk bisnis. Kemudian saya digital marketing. Kemudian K3 gitu ya. Terus ada design thinking juga. Cuma mostly saya banyak mengajar untuk yang customer service sama leadership. Itu dua team building lah, ya manajemen lah ya, soft skill. Banyak ke situ sih. Branding juga ada ya? Branding ada, tapi lebih ke sosial media. Sosial media. Gitu. Nanti bisa hubungin Pak Erwin kali ya nanti. Boleh. Cantumkan nomornya. Siap. Terima kasih. Pak Erwin. Ya. Kita sudah mendengarkan semua kisah Pak Erwin ya. Dari kecil sampai ternyata ada di coaching ya. Selain jadi coach, selain di bernasib itu. Nah, kita pengen dapat semangat nih, motivasi mungkin dari teman-teman sahabat ngaji cerdas yang sekarang mungkin di persimpangan jalan, terus yang sedang ragu atau mereka sedang bimbang gitu. Mungkin Pak Erwin yang punya pengalaman bisa membagikan kisahnya kepada, maksudnya membagikan semangat untuk mereka. Ya, teman-teman mungkin begini ya. Ini apa yang saya rasakan, waktu itu ya. Dengarkan kata hati. Kata hati itu tuh nggak pernah bohong. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang ini saya yakin nih kayaknya ini menjadi sesuatu yang akan membahagiakan saya. Kayak saya waktu itu kan di alam bawah sadar saya bahwa Tuhan itu memang maha penyayang gitu, maha penyayang. Tapi kita bisa dapatkan itu dengan harus ada effortnya juga gitu ya. Kalau di Muslim kita harus sholat gitu, kita akan dapatkan itu nantinya ya, dan 5 kali. Jadi dirasakan dalam hati dan diikutin gitu ya, dan yakin itu bahwa itu adalah petunjuk yang menurut saya paling benar gitu ya, yang bisa kita jalanin. Yang penting kita percaya bahwa yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Itu otomatis gitu ya. Saya juga nggak tahu tiba-tiba kalau tadi nyimak cerita saya tuh ketika saya lagi bimbang memilih agama apa, tiba-tiba gurunya di depan saya agamanya apa, terucaplah Islam gitu ya, Islam gitu kan. Nah itu mungkin hal yang dari dulu sudah saya ingin ucapkan gitu ya, tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Nah mungkin kalau sekarang, sekarang kan kalau dulu kan saya masih kecil ya, nggak ngerti itu Alkitab isinya kemudian terjemahannya seperti apa, tafsirnya kayak gimana, saya belum ngerti gitu. Tapi
berdasarkan feeling aja, itu tuh kalau kita mau ngikutin dan kita cari istilahnya kita kulik gitu ya dengan perasaan yang lebih dalam itu, insya Allah tuh dapat ada ininya, petunjuknya ada gitu. Itu yang saya lakukan. Dan pernah juga nih ini juga buat teman-teman ya yang ini ada cerita menarik juga nih Kang. 2019 saya kecelakaan. Saya jatuh dari motor yang menyebabkan tulang panggul saya tuh patah gitu. Dan patahnya juga bukan patah yang gimana gitu ya. Lumayan berantakan. Sehingga saya harus dirawat di rumah sakit hampir 9 bulan. Dan saya nggak bisa jalan gitu. Waktu itu saya berpikir, ini mungkin udah jadi akhir saya kali ya. Karena apa Kang? Orang-orang yang saya kenal di Facebook gitu ya, di beberapa sosial media itu datang ke saya, tapi dia tuh nggak pernah ketemu sebelumnya. Saya juga lucu gitu ya, kok orang ini datang gitu kunjungin saya, terus saya kasih semangat gitu ya. Saya sempat berpikir bahwa ini adalah mungkin akhir saya nih gitu. Tapi saya yakin lah Allah Maha Pengasih ya. Kalau kita mau berusaha untuk lebih baik lagi, itu akan kasih jalan gitu. Di pikiran saya waktu itu gimana caranya saya bisa sembuh, saya bisa berjalan lagi, saya bisa beribadah lagi dengan seperti sedia kala gitu. Saya berdoa terus tuh, saya minta sama Allah, ya Allah beri petunjuk. Nah, kata kuncinya adalah dialog. Kita selama ini mungkin punya pikiran bahwa Allah itu dekat gitu ya, tapi kitanya dekat gak sama Allah, ya kan? Jadi kita cuma dua nih dialog kita sama Allah. Kalau nggak lagi sholat, kalau nggak lagi berdoa gitu ya. Padahal kalau kita merasa memang dekat sama Allah, di setiap detik kehidupan kita harusnya kita bisa dialog dengan Allah. Apapun caranya, dengan zikir kah, dengan bertanya kah, atau apapun gitu. Nah itu yang mungkin lupa tuh ya. Ibarat kita di kantor, meeting formal pertemuan formal di meeting gitu loh. Kalau di kita sholat 5 waktu ya, tapi apakah cukup 5 tahun itu kan enggak harusnya. Allah itu dekat gitu, tapi kita juga harusnya lebih dekat lagi karena kita butuh sama Allah gitu. Disitulah makanya kita dialog. Nah mungkin ini juga jadi jawaban buat teman-teman yang sedang galau gitu ya. Berdoa sama Allah, meskipun belum jadi keyakinan gitu, tapi tanya gitu. Ini gimana sih gitu. Insya Allah akan dapat jawaban gitu. Seperti yang saya lakukan dulu waktu saya sakit itu saya dialog, ya Allah, saya tahu saya lagi sakit gitu ya, tapi saya yakin Engkau akan memberikan saya kehidupan yang lebih baik dari saat ini gitu. Saya terus berdoa, saya terus dialog, ya Allah beri kesempatan, saya pengen ibadah lagi, saya pengen sholat seperti sedia kala segala macam, saya pengen punya anak pengen bermain sama anak saya lagi seperti sedia kala. Terus dialog gitu. Karena alhamdulillah, jadi 2021 setelah 2020 setelah saya udah sembuh ya melalui terapi, saya kembali lagi ke dokter kan untuk dipanggil sama dokter untuk periksa gitu. Nah saat itu saya udah pakai kruk, pakai tongkat gitu. Terus dokternya ngeliat saya kan, bapak ini yang kalau datang ke saya dulu kalau datang berobat kontrol itu pakai berangkar. Berangkar itu tempat tidur yang dari ambulan tuh. Kenapa? Karena saya nggak bisa duduk, tiduran aja gitu. Bapak yang suka pakai berangkar ya? Iya dok. Kenapa? Oh, udah bisa jalan dok. Udah bisa jalan Pak. Udah alhamdulillah ini saya pakai tongkat. Bisa alhamdulillah. Oh, kenapa dok? Saya udah gitu kan penasaran. Di catatan saya Pak, untuk kasus kayak bapak katanya cuma 2 katanya. 1 bapak lumpuh, 2 bapak udah nggak ada. Masya Allah. Saya langsung ya Allah bersyukur sekali gitu ya. Allah maha sayang gitu, maha kasih gitu, maha segalanya lah memberi saya kesempatan untuk bisa beribadah lagi gitu, sepertinya sekarang ini. Alhamdulillah. Di sini saya ingin memperkenalkan selain saya mengajar di kaitan dengan kristologi, saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu Islam dan kesehatan. Itu kami juga meramu herbal
Di sini ada merek herbal saya, Mitra Sehat. Terus di Mitra Sehat itu ada jamu yang dipakai untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, trigliserid, dan juga untuk liver serta untuk menambah nafsu makan. Ini yang sekarang baru laris di usia 30 sampai 60 bahkan 70 tahun karena banyak penderita seperti yang kami sebutkan. Dan juga kami meramu juga untuk obat kanker, obat diabetes, dan ini banyak pasien-pasien kami yang alhamdulillah cocok menggunakan itu. Satu contoh misalnya ya, bahwa ada seorang yang kena kanker di balik matanya, sudah segede telur. Nah ini akhirnya minum jamu kami dan juga kami terapi di rumah. Nah, nanti terapinya ingin kami ceritakan di sisi lain. Nah ini akhirnya inilah pasien saya yang paling cepat sembuh, yaitu setelah minum jamu untuk kanker mata tadi, itu 1 minggu setelah dia buta 3 bulan itu bisa melihat walaupun seperti siluet ya hitam sama putih. Jadi ini orang, ini meja itu cuman bisa melihat hitam. Setelah minum 2 minggu mereka bisa minum dengan minum jamu ini mereka bisa melihat 2 meter tapi sudah berwarna. Misalnya saya pakai baju batik atau apa, dia sudah melihat, tapi selebihnya dari 2 meter dia nggak bisa melihat. Nah setelah minum 1 bulan, alhamdulillah dia bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta, ke Bali. Maka dari itu, rekan-rekan yang punya masalah dengan kesehatan, silahkan nanti konsultasi, bisa dengan kami. Sebisa mungkin kami akan jawab, dan sebisa mungkin rekan-rekan juga bisa berbagi untuk kesehatan di teman-temannya, juga bisa beli jamu dari tempat saya, dan jamu dari pembeli nanti sebagian kami sisihkan untuk berdakwah. Maka dari itu silahkan beli jamu di tempat kami, karena sebagian adalah untuk ibadah kita, yaitu untuk dakwah. Bisa nanti bisa request untuk menyantuni anak-anak yatim. Terima kasih.